Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Siono, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Perspektif Global, serta teman-teman kelas 2E yang saya banggakan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aprilia Ika Putri, Dini Febrianda, Natasha Nafira Elberni, Oldea Rahma Marta, yang berjudul tentang interaksi global dan adanya proses pengaruh mempengaruhi. Beberapa abad yang lalu, bangsa-bangsa bisa hidup dengan mengisolasikan dirinya terhadap kehidupan di luar negaranya, sehingga terjadi wabah penyakit, konflik etnis, dan sebagainya. Pada abad sekarang dan juga di masa-masa yang akan datang, akan ditandai semakin meningkatnya saling ketergantungan di bidang teknologi, ekonomi, politik, dan sosial budaya yang sifatnya global. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perspektif global dalam konteks geografi. Perspektif geografi mengacu pada konsep ruang atau perspektif sejarah itu sama dengan perspektif keruangan. Ruang dalam geografi yaitu permukaan bumi yang 3 dimensi terdiri atas muka bumi yang berupa darah dan perairan serta kolom udara di atasnya. Perspektif geografi atau perspektif keruangan adalah suatu kemampuan memandang secara mendalam berkenaan dengan fenomena, proses, dan masalah keruangan permukaan bumi, baik masa lampau, saat ini, terutama untuk masa yang akan datang. Pendekatan yang dapat diterapkan pada perspektif keruangan ini yaitu pendekatan sejarah dan kemampuan memprediksi. Ruang permukaan bumi ini secara bertahap ukuran dan jaraknya mulai dari tingkat lokal, regional, sampai ke tingkat global. Oleh karena itu, perspektif geografi adalah perspektif keruangan yang bertahap dari perspektif lokal, regional, sampai ke perspektif global. Misalnya, melalui proses pengamatan perspektif lokal, tampak bahwa perkampungan yang satu dengan yang lebih luas dari perkampungan lain-lainnya, yaitu karena adanya jalan, alat angkutan, atau transportasi, juga karena arus manusia dan barang. Di sini terjadi proses sosial ekonomi dalam bentuk interaksi antar penduduk atau manusia. Lebih luasnya dari perkampungan, tampak suatu kota dari waktu ke waktu yang areal atau kawasannya yang makin luas, serta isi kota itu mengalami perkembangan. Selanjutnya, perspektif global dalam konteks sejarah. Yang pertama, perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu atau perspektif sejarah itu sama dengan perspektif waktu, terutama waktu yang sudah lampau. Perspektif sejarah suatu peristiwa membawa citra tentang suatu pengalaman masa lampau yang dikaji hari ini untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Perspektif global dari sudut pandang sejarah dimunculkan dalam pendidikan sebagai acuan transformasi budaya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia generasi muda untuk memasuki kehidupan global di hadapannya. Seperti yang pertama, tokoh-tokoh agama, para nabi dan rasul. Yang kedua, bangunan bersejarah seperti Ka'bah dan Masjidil Haram, tembok besar Cina, Masjidil Taj Mahal dan Candi Borobudur. Yang ketiga, berbagai perang serta perang dunia yang tercatat sebagai peristiwa sejarah merupakan pengalaman buruk yang telah menjadi alat penyebar umat dunia untuk memikirkan hal-hal yang lebih bernilai dan bermakna bagi kemanusiaan serta meningkatkan kemampuan iptek yang mendukung kesejahteraan. Yang keempat, pertemuan internasional yang bernilai dan bermakna sejarah seperti antara lain Konferensi ASEAN Afrika yang telah menyadarkan masyarakat dunia terhadap pentingnya persatuan untuk menghadapi negara-negara besar yang secara sosial, budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik lebih kuat daripada negara-negara yang bersangkutan. Yang ketiga, perspektif global dalam konteks antropologi. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global terarah pada keberadaan dan perkembangan budaya dengan kebudayaan dalam konteks global berupa mengamati
dan menghayati dan memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh yang aspek serta unsur-unsurnya itu berkaitan satu sama lain, terintegritas dalam kehidupan umat manusia. Pada hakikatnya, perkembangan aspek kehidupan apapun mulai dari tingkat lokal sampai ke tingkat global, dasarnya terletak pada budaya dengan kebudayaan yang memiliki otentik umat manusia. Perkembangan serta kemajuan yang ada di sekitar kita merupakan hasil perkembangan akal pikiran manusia atau hasil perkembangan budaya sebagai perkembangan kebudayaan. Proses dan arus globalisasi dalam kehidupan sesungguhnya adalah proses global kemampuan budaya atau proses kebudayaan. Dalam kehidupan manusia yang semakin terbuka, persilangan kebudayaan sudah menjadi suatu kebutuhan karena proses tersebut tidak dapat dicegah apabila suatu negara ingin menjadi bagian dari warga dunia. Untuk itu, ditinjau dari perspektif budaya dan antropologi, kewaspadaan terhadap dampak negatif harus menjadi kepedulian kita semua. Selanjutnya, perspektif global dalam konteks sosiologi. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok-kelompok utama manusia dan lingkungan manusia dalam hubungannya satu sama lain. Dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan utamanya yaitu hubungan antar manusia, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusia sendiri atau yang disebut dengan lingkungan sosial. Motif interaksi sosial sangat beragam dilandasi oleh tujuan tertentu. Contohnya, hubungan antara produsen dan konsumen yang dilandasi oleh motif ekonomi. Akibat interaksi sosial yang makin intensif sampai ke tingkat global menunjukkan perubahan sosial di masyarakat sampai ke proses modernisasi. Dampak kemajuan penerapan dan permanfaatan iptek di bidang transportasi dan komunikasi menjadi interaksi sosial baik secara langsung atau misalnya di pasar swalayan maupun tidak langsung, misalnya di online atau shopping. Ini semakin intensif dan meluas menembus batas-batas lokal, regional, sosial, internasional, sampai dengan global. Hal ini tentunya membawa perubahan sosial, kemajuan sosial yang berdampak luas terhadap opini, kecerdasan, nalar, dan wawasan manusia yang mengalaminya. Pengetahuan, ilmu, dan pengenalan teknologi terdampak luas pada tatanan sosial dan telah memasuki kehidupan segala lapisan masyarakat secara lokal, regional, bahkan juga global. Contohnya jenis makanan khas setempat yang telah menyebar ke segala tempat, bahkan juga di mancanegara, seperti misalnya makanan khas Indonesia, tempe, yang kini terkenal juga di Jepang. Hal ini tentunya membawa dampak positif atau penambahan pengalaman dan kemampuan pertukaran nilai, maupun negatif, pergaulan bebas, pemakaian obat-obatan terlarang, atau sadisme bagi kehidupan sosial di negara yang mengalaminya. Dampak positif yang dipatut disyukuri dan dijadikan sesuatu yang bermakna. Selanjutnya, perspektif global dalam konteks ekonomi. Perspektif ekonomi terkait dengan waktu, hari ini dan hari esok, sedangkan yang diperspektifkan berkenaan dengan keinginan yang cenderung tidak terbatas. Persediaan sumber daya itu terbatas bahkan langka, dan adanya penggunaan alternatif sumber daya. Perspektif ke hari esok atau masa yang akan datang terkait luas dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan dan penerapan iptek dalam proses produksi serta distribusi, kebutuhan yang cenderung tidak terbatas kuantitasnya dan akhirnya persediaan sumber daya yang terbatasi bahkan langka. Sedangkan penggunaan sumber daya alternatif sangat berkaitan dengan iptek dan cenderung kebudayaan. Di bumi ini terdapat sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan, dan yang tidak dapat diperbarui seperti migas dan batu bara. Sumber daya yang sifatnya tidak dapat diperbarui akan habis sekali pakai sehingga persediaannya makin terbatas. Sedangkan di pihak lain, kebutuhan terus meningkat karena pertumbuhan penduduk dan keinginan yang cenderung tidak terbatas. Kesenjangan ini bukan bersifat lokal atau regional, melainkan telah menjadi masalah global.
Baiklah, sampai di sini dulu hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.